Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Feby Hidayah dari kelas 11 IPS 2. Dalam video ini saya akan menjelaskan apa itu integrasi sosial serta proses terwujudnya integrasi sosial melalui 4 fase. Jadi, integrasi sosial merupakan pemersatu keberagaman dengan cara berbaur dengan masyarakat lain yang berbeda suku, ras, agama, maupun golongan dengan kita. Tentunya dengan cara selalu menjaga dan menjalankan rasa kekeluargaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, proses terwujudnya integrasi sosial melalui 4 fase. Berawal dari konflik, kemudian masuk ke dalam fase akomodasi, yaitu proses meredakan pertentangan atau konflik untuk mencapai kestabilan sosial. Dalam akomodasi ini, pertentangan diredakan tanpa menghancurkan salah satu pihak lawan. Selanjutnya, fase kerjasama. Kerjasama timbul karena adanya ketegangan masyarakat sebagai akibat adanya unsur-unsur yang berbeda setelah terjadinya proses akomodasi. Kerjasama dapat lahir karena mereka yang terlibat konflik menyadari bahwa mereka memiliki kepentingan yang sama. Selanjutnya, fase koordinasi. Fase ini sangat penting dan diperlukan untuk menyempurnakan kerjasama yang telah terjalin. Dan yang terakhir adalah fase asimilasi. Dalam fase asimilasi, masyarakat mengidentifikasi dirinya dengan tujuan-tujuan dan kepentingan-kepentingan kelompok. Apabila kedua kelompok itu mengadakan asimilasi, maka batas antara kedua kelompok itu akan lebur dan menjadi satu kelompok dan terciptalah integrasi sosial. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dani Maryansa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian integrasi sosial. Integrasi sosial adalah suatu kondisi kesatuan hidup bersama dari aneka satuan sistem sosial budaya, kelompok-kelompok etnis dan kemasyarakatan untuk berinteraksi dan bekerja sama sehingga menghasilkan pola kehidupan yang memiliki keserasian fungsi. Kemudian ada 4 fase terwujudnya proses integrasi sosial. Yang pertama adalah akomodasi. Akomodasi adalah upaya untuk meredakan pertentangan atau konflik untuk mencapai kestabilan sosial. Akomodasi adalah cara meredakan konflik tanpa menjatuhkan pihak lawan atau pihak manapun. Yang kedua adalah kerjasama, yaitu timbulnya unsur-unsur yang berbeda-beda setelah terjadinya akomodasi dikarenakan adanya kepentingan yang sama. Yang ketiga adalah koordinasi, yaitu proses penyempurnaan kerjasama apabila ada kelompok-kelompok yang berbeda paham. Yang keempat adalah asimilasi. Dalam proses asimilasi, anggota masyarakat mengidentifikasi dirinya dengan kepentingan-kepentingan serta tujuan kelompok-kelompok. Yang apabila ini terjadi, maka suatu kelompok akan menjadi satu. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deta Wahyu dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan pengertian integrasi menurut pendapat saya sendiri serta 4 fase tahapan dalam integrasi sosial. Jadi pengertian integrasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah integrasi adalah pembauran hingga menjadi satu kesatuan yang utuh atau bulat. KBBI juga menjelaskan bahwa integrasi adalah penyatuan berbagai kelompok ke dalam kesatuan wilayah dan membentuk suatu identitas. Di sini ada banyak pendapat para ahli tentang integrasi. Jadi menurut saya integrasi adalah sebuah proses penyatuan suatu bangsa yang mencakup sebuah aspek kehidupannya seperti aspek sosial, politik, ekonomi, dan aspek budaya sehingga menyatu dan membentuk suatu identitas. 4 fase tahap integrasi sosial beserta contohnya. Yang pertama ada fase akomodasi. Fase akomodasi adalah sebuah proses melakukan peradaban terhadap adanya sebuah konflik sehingga akan dapat mencapai sebuah kestabilan terhadap sosial yang ada.
Contoh, melakukan mediasi dan rekonsiliasi terhadap sebuah konflik yang terjadi sebelumnya. Fase yang kedua yaitu ada fase kerjasama. Fase kerjasama adalah sebuah fase yang dimana timbul karena adanya sebuah ketegangan yang dimana terjadi di dalam masyarakat sebagai sebuah unsur yang dimana berbeda setelah terjadinya sebuah bentuk proses akomodasi. Contoh dari akomodasi ini yaitu melakukan kerjasama antara yang satu dengan yang lain. Kemudian fase yang ketiga yaitu fase koordinasi. Fase koordinasi adalah fase yang dimana penting guna untuk melakukan penyempurnaan terhadap kerjasama yang pada saat itu, contoh, melakukan komunikasi. Kemudian fase yang keempat ada fase asimilasi. Fase asimilasi yaitu melakukan identifikasi terhadap dirinya sendiri dengan berbagai macam bentuk dari kepentingan yang dimana ada. Contoh, melakukan musyawarah untuk kepentingan bersama. The end. Thanks you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Femas Makanul Faridi, saya dari kelas 11 P1. Nah, kali ini saya akan menjelaskan pengertian dari integrasi sosial, lalu kemudian saya akan menjelaskan proses terjadinya integrasi sosial. Nah, yang pertama nih, pengertian integrasi sosial menurut pendapat saya. Menurut pendapat saya, integrasi sosial adalah suatu proses terjadinya dua unsur atau lebih yang mengakibatkan terciptanya suatu keinginan yang berjalan dengan baik dan benar. Contohnya, dalam masyarakat kita saling menghormati, saling toleransi antara agama, suku, dan ras. Nah, ada 4 nih fase integrasi sosial. Yang pertama ada fase akomodasi, yang kedua fase kerjasama, yang ketiga fase koordinasi, dan yang terakhir adalah fase asimilasi. Nih, buat yang belum tahu apa itu fase akomodasi. Fase akomodasi adalah proses meredakan pertentangan atau konflik untuk mencapai kestabilan sosial. Nah, yang selanjutnya nih ada fase kerjasama. Fase kerjasama timbul karena adanya ketegangan masyarakat sebagai akibat adanya unsur yang berbeda-beda setelah terjadinya proses akomodasi. Yang ketiga nih ada fase koordinasi. Nah, fase ini nih fase yang sangat penting dan diperlukan dalam rangka menyempurnakan bentuk kerjasama yang telah terjalin. Nah, yang terakhir nih ada namanya fase asimilasi. Dalam proses asimilasi, anggota masyarakat mengidentifikasi dirinya dengan kepentingan serta tujuan-tujuan kelompok. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insonia Rabbani dari kelas 11 IS2. Kali ini saya akan membuat video tentang integrasi sosial. Hal pertama yang akan saya bahas yaitu pengertian dari integrasi sosial menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Integrasi sosial merupakan proses penyesuaian unsur-unsur perbedaan dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur tersebut dapat meliputi ras, etnis, budaya, kebiasaan, maupun yang lainnya. Sedangkan menurut saya pribadi, integrasi sama dengan kesatuan, persatuan, atau sesuatu yang menuju pada bersatunya masyarakat. Sedangkan sosial merupakan masyarakat. Jadi, integrasi sosial merupakan sesuatu yang menuju persatuan, kesatuan, yang membuat bersatunya masyarakat di dalam lingkungan. Selanjutnya, fase terbentuk integrasi sosial. Yang pertama, ada fase akomodasi, yang kedua, ada fase kerjasama, dan ketiga, ada fase asimilasi, dan keempat, ada fase koordinasi.
Keempat fase tersebut membuat suatu masyarakat menjadi satu atau bersatunya unsur-unsur perbedaan dalam masyarakat. Fase akomodasi merupakan fase atau cara-cara menyelesaikan konflik atau permasalahan dalam masyarakat tanpa menghancurkan pihak lawan. Yang kedua ada fase kerjasama. Fase ini terjadi akibat adanya kesadaran dalam diri masyarakat bahwa di antara mereka ada kepentingan yang sama atau ada tujuan yang ingin dicapai secara bersama-sama. Selanjutnya ada fase koordinasi. Fase ini merupakan fase yang sangat penting dalam menyempurnakan fase kerjasama. Proses koordinasi terlihat jelas apabila dalam suatu masyarakat terdapat kelompok-kelompok yang saling berbeda paham dalam politik. Yang selanjutnya ada fase asimilasi. Dalam proses asimilasi, anggota masyarakat mengidentifikasikan dirinya dengan kepentingan-kepentingan serta tujuan dari kelompoknya. Apabila dua kelompok mengadakan asimilasi, batas antara dua kelompok itu akan hilang dan akan lebur menjadi satu kelompok. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.